Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di City Like Purwokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kehidupan kita seringkali dipertemukan oleh situasi dan kondisi yang membuat kita putus asa, dipenuhi dengan kekacauan, kegagalan, hingga tidak ada solusi untuk menyikapinya. Tapi Bapak Ibu, di tengah badai kehidupan ini, Tuhan masih setia dan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya karena Dia adalah sumber kasih dan anugerah kehidupan di dalam diri kita. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Randy dengan tema Papi. Namun sebelumnya rekan saya Yusak dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tiba bagian kita sebentar untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari sebentar, boleh mengajarkan kepada kami lebih lagi mengenal seorang pribadi Tuhan kami yang penuh kasih. Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan Tuhan yang sepenuhnya kebenaran. Jamah setiap hati kami lewat kebenaran firman. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka matamu terlihat wajah, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami percaya Tuhan, segala yang baik dalam hidup kami asalnya daripada Tuhan. Ada semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Jadi salam kenal lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Randy, saya orang Purwokerto, betul tadi kata Bro Hendri. Tapi medoknya nggak hilang kok bro, tergantung lawan bicara. Jadi kalau mau diajak ngomong medok juga bisa Bapak Ibu. Saya sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman semua tempat ini, saya juga orang berdosa. Karena saya orang berdosa, saya juga butuh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah pagi hari ini jadinya, sore hari ini saya memulai dengan sebuah games Bapak Ibu. Saya mau ajak 2 orang untuk bisa maju ke depan untuk main games. Gamesnya simple, ada 2 orang yang mau maju ke depan. Ada? Siapa? Kim? Ayo sini Kim. Ayo dong. Masa perlu saya jemput? Maju dong. Satu lagi. Thank you. Nah saya punya 2 boneka papi yang lucu. Dibawa dari Jakarta, belinya di IKEA Bapak Ibu. Karena di Purwokerto belum ada IKEA. Oke Kim, halo Kim, selamat sore. Satu lagi. Itu ada yang udah angkat tangan tuh, ada yang angkat tangan. Ayo maju. Halo, siapa namanya? Michelle sama Kim. Oke, mau di kiri apa di kanan? Sini aja deh, biar majuan, biar terang. Oke, jadi saya minta Kim sama Michelle pilih salah satu jadi pemeran utama, satunya lagi jadi korban. Siapa yang mau jadi pemeran utama? Hah? Korban. Ini namanya playing victim Bapak Ibu. Belum apa-apa udah mau jadi korban. Jadi Michelle jadi korban, Kim jadi pemeran utama. Oke, jadi dengerin ceritanya Bapak Ibu. Saya mau menceritakan sebuah cerita tentang Kim, seorang wanita metropolitan. Pemeran utama nih. Teman-teman nanti bisa bantu kalau Kim gak tahu jawabannya apa ya. Oke. Jadi Kim adalah wanita metropolitan yang hidup di kota metropolitan, kota besar. Entah di Jakarta, entah di Singapura, dimanapun itu tapi kota metropolitan. Seperti halnya di kota metropolitan lain, Kim berangkat pagi, pulang larut malam. Menaiki sebuah kereta angkutan umum. Nah sama seperti di Jepang dan lain sebagainya, keretanya stasiunnya tuh bawah tanah. Jadi kalau mau ke stasiun mesti turun tangga ke bawah, habis itu naik kereta. Suatu malam, Kim kerja sampai larut malam, pulang hampir jam 12 malam. Kemudian ketika Kim masuk ke stasiun kereta bawah tanah, dia menuruni anak tangga satu persatu, sampai di bawah Kim merasa aneh. Kenapa aneh? Karena semuanya kayaknya gak ada, sepi. Stasiun yang begitu besar, begitu luas, lampunya juga nyala, tapi gak ada orang di situ. Kemudian masuk, udah mulai ragu nih, Kim masuk selangkah demi selangkah masuk ke dalam stasiun kereta yang sepi itu. Begitu masuk sampai dalam, dari kejauhan Kim melihat kayaknya dari jauh itu ngelihat kayak ada orang yang diikat tangannya di jalur kereta. Mungkin bisa tampilin gambarnya. Nah, ada, cuman Kim juga gak yakin, bener gak ya ini ada orang yang diikat di jalur kereta. Kemudian Kim semakin lama semakin dekat, semakin mendekat, dan ternyata beneran ada 5 orang yang terikat di jalur kereta. Kemudian 5 orang ini ketika menyadari ada orang datang masuk ke stasiun, 5 orang ini berteriak-teriak, tolong lepaskan ikatan kami, tolong. 5 orang ini teriak-teriak. Kim kebingungan, dia panik, dia bingung. Di tengah-tengah kebingungan dan kepanikannya, tiba-tiba Kim melihat lampu sangat terang dari ujung kanan, yaitu kereta. Keretanya udah segera mau datang, Kim langsung lihat jam, wah ini kayaknya bentar lagi kelindes nih. Jadi dalam waktu yang sangat cepat, Kim harus memutuskan ini mau diapain nih, apakah dibiarin atau gimana. Karena kereta begitu cepat akan melindas 5 orang itu. Di tengah-tengah kebingungan itu, Kim melihat ternyata ada satu tuas yang biasanya digunakan oleh petugas stasiun untuk memindahkan jalur Kim. Nah ketika kalau itu mau memindahkan jalur, kan Kim mesti nyamperin ke jalur itu, dipindahin gitu kan. Waktu Kim mau pindahin jalurnya, Kim menyadari ternyata ada satu orang yang terikat di jalur satunya. Oke, nah orang ini juga dia sebetulnya teriak-teriak, minta tolong, cuman karena orang ini sudah bapak-bapak, separuh baya lebih, umurnya mungkin udah 60-70 tahun, dia teriakannya gak sekencang 5 orang tadi. Dia juga minta tolong teriak, tolong selamatkan saya. Apa yang akan Kim lakukan? Kalau Kim tidak tarik tuasnya, 5 orang mati, 1 orang bapak yang tua tadi selamat. Tapi kalau Kim tarik tuasnya, 5 orang selamat, 1 bapak tua mati. Anda sebagai pemeran utama apa yang akan Anda lakukan? Gak boleh lama-lama nih. Tadi kan keretanya larinya cepet nih. Iya kan, kalau lama-lama 5 orang udah pasti mati nih. 1 orang mati.
Satu orang mati. Jadi Anda dengan sengaja tarik tuasnya satu orang mati. Kita hari ini bilang Kim adalah seorang pembunuh. Ya dong, karena dia dengan sengaja tarik tuasnya untuk membuat satu orang mati. Oke, kamu sebagai korban. Oke, kamu sebagai korban. Kamu adalah bapak tua tadi yang siap dibunuh sama Kim. Kamu adalah bapak tua yang siap dibunuh sama Kim. Dalam waktu kurang lebih berapa detik sebelum kamu kelindas kereta, kamu mau ngomong apa ke Kim? Jahat. Kurang kenceng apa? Jahat katanya. Jahat. Terus menurut kamu si Kim lebih baik 5 aja yang mati, bukan kamu yang mati gitu? Susah ya kalau di posisi korbannya. Oke, jadi hari ini kita punya korban satu orang sama kita punya seorang pembunuh. Oke, kita kasih anjing yang lucu ini satu buat Kim, satu buat Michelle. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi ini situasi yang sangat sulit Bapak Ibu. Ada yang punya ide lain? Kalau tadi Kim memilih untuk menarik tuasnya satu orang dibunuh. Ada mungkin yang lain juga memilih yaudah biarin aja 5 mati. Atau ada juga orang yang memilih yaudah kabur aja, nggak ngapa-ngapain. Ya tetap aja 5 orang yang mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, simulasi yang kita lakukan barusan itu dinamakan trolley problem Bapak Ibu. Trolley problem ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Philippa Foot pada tahun 1967. Simulasi ini menggambarkan dilema moral yang sangat sulit Bapak Ibu. Dilema moral yang harus dihadapi oleh seseorang sehingga seseorang itu bingung mana sih keputusan yang benar-benar benar. Mana sih keputusan yang paling tepat. Karena gak ada satupun keputusan yang benar-benar tepat. Apapun keputusan yang dipilih, sang pengambil keputusan akan merugikan salah satu pihak. Kemudian apapun keputusan yang dipilih akan membuat sang pengambil keputusan kemudian merasa bersalah. Saya yakin kalau itu benar-benar terjadi, Kim akan merasa bersalah seumur hidupnya sama Michelle. Jadi itu menggambarkan situasi dilema moral yang mungkin kita pernah alami atau mungkin kita sering alami Bapak Ibu. Pada awal saya kerja, saya masuk ke sebuah tim kerja berisi 5 orang Bapak Ibu. 5 orang ini saya dan 4 teman-teman saya. Ada yang senior, ada yang juga masuk kurang lebih barengan sama saya. Pada tahun pertama saya kerja semua berjalan normal, gak ada masalah. Tahun kedua saya kerja, kemudian revenue perusahaan turun drastis, profitnya tidak tercapai, target tidak tercapai. Sama seperti di perusahaan-perusahaan lainnya, saya pun manajemen kita, bos-bos kita juga ingin cari tahu kenapa sih, apa yang membuat perusahaan tidak capai target, apa yang membuat profit kok tidak capai target. Salah satu yang dilakukan oleh bos saya adalah, bos saya pada waktu itu dia menginterview kita berlima Bapak Ibu. Kan tadi saya berlima dengan teman-teman satu tim. Kita diinterview satu persatu. Kita dipanggil ke ruangan satu persatu, mulai dari yang paling senior sampailah saya yang paling junior Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke ruangan itu, ruangan yang sangat dingin, mencekam, kemudian bos saya bilang, "Ren, duduk," katanya. Oke. Saya sambil deg-degan, grogi, saya duduk di situ. Kemudian bos saya tanya, "Ren, menurutmu apa yang membuat kita tidak masuk target? Apa yang membuat profit perusahaan turun drastis?" Kemudian saya sebagai anak baru, saya mencoba menceritakan apa adanya Bapak Ibu. Saya ceritain bahwa, ada barang ini, produk A, B, C ini yang tidak laku di pasaran. Ada program kerja A, B, C yang tidak bisa diterima oleh toko-toko, gak bisa terjual. Ada sales A, B, C ini yang ternyata suka mangkir, harusnya kunjungan ke toko tapi gak datang ke toko. Saya mencoba sejujur mungkin, saya mencoba seterbuka mungkin Bapak Ibu. Tapi di satu sisi saya mencoba seterbuka mungkin, tapi di sisi lain ternyata saya sedang menjelekkan salah satu teman saya Bapak Ibu. Jadi semua program yang gak jalan, salesman yang gak masuk target, itu kebanyakan salesman yang dihandle oleh salah satu teman saya. Jadi di satu sisi saya mencoba sejujur mungkin, di sisi lain ternyata saya sedang menjelekkan salah satu teman saya. Hari itu hampir semua anggota tim ngecap saya adalah bukan teman yang baik. Randy adalah bukan tim yang baik. Randy adalah bukan anggota tim yang baik, bukan teman yang baik. Teman itu harusnya saling backup, saling nutupin kesalahan. Randy itu nggak begitu.
Randy itu ngomong apa adanya malah jelek-jelekin satu orang. Hari itu semua orang di kantor, 5 orang tadi merasa saya adalah bukan anggota tim yang baik. Bahkan ada salah satu senior saya masih ingat sekali, dia bilang ke saya gini. Dia sambil nuding-nuding, tempelin jarinya ke kepala saya. Anjing lu Ren, katanya. Anjing lu. Lu harusnya gak backup temen lu bukannya jelek-jelekin temen lu. Anjing lu Ren, katanya. Itu saya ingat banget sampai sekarang Bapak Ibu. Saya ingat banget rasa bersalah itu. Saya merasa bersalah, saya bukan jadi teman yang baik. Tapi di satu sisi saya sebetulnya mencoba jujur aja. Saya ngomong apa adanya, tapi di sisi lain ternyata saya dianggap bukan jadi teman yang baik. Bapak Ibu, saya rasa kita semua pernah mengalami dilema moral seperti ini. Bahkan saya cukup yakin kita semua pernah menjadi korban dilema moralnya orang lain. Ada jokes yang mungkin kita pernah dengar di sosial media atau di TV. Banyak anjing yang jadi teman karena apa? Karena banyak teman yang berperilaku seperti anjing. Ya, tapi itulah hidup. Kadang-kadang kita yang berperilaku seperti anjing. Kadang-kadang orang lain yang berperilaku seperti anjing. Dan jika kita sebagai manusia aja pernah mengalami dilema moral trolley problem tadi, saya sangat yakin Tuhan di atas sana ribuan kali, ratusan ribu, bahkan jutaan kali lebih sering mengalami dilema moral yang seperti kita hadapi. Dan ketika Tuhan di sana mengalami dilema moral, ada kalanya kita sebagai manusia ada di posisi yang menguntungkan, ada kalanya kita sebagai manusia ada di posisi yang kurang menguntungkan. Dan ketika kita di posisi yang kurang menguntungkan, kita mungkin bilang, Tuhan, kok kamu tidak berpihak sama saya? Tuhan, kok kamu ngecewain saya? Tuhan, kok kamu malah buat saya sakit dan seterusnya. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu, kisah yang sangat menarik tentang seorang wanita yang meminta pertolongan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian Tuhan Yesus malah membuat sebuah perumpamaan dan menganalogikan wanita ini anjing. Ini kisah sangat menarik Bapak Ibu, saya baca sampai berulang-ulang nih saya nggak salah baca. Tapi ternyata betul Bapak Ibu, kisah ini dicatat di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan ceritakan secara singkat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi suatu hari Tuhan Yesus pergi ke sebuah kota namanya Tirus Bapak Ibu. Kota Tirus itu kota yang jauh dari kota tempat biasa Tuhan Yesus melayani. Jadi Tuhan Yesus dan beberapa murid-muridnya ke kota Tirus itu perlu jalan berhari-hari untuk sampai di kota Tirus. Kan pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus kok jauh-jauh amat ke kota Tirus mau ngapain? Jadi beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus tuh baru saja kehilangan saudaranya, sahabatnya Yohanes Pembaptis. Karena itu dia mau menyendiri dan menjauh ke kota Tirus. Tapi saking viralnya Tuhan Yesus saat itu, kedatangan Tuhan Yesus ke kota Tirus itu gak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Sampai ada satu wanita, dia ngotot, dia kekeh pingin ketemu Tuhan Yesus. Dia ngikutin Tuhan Yesus terus sampai masuk ke kota Tirus. Tapi si murid-murid sebetulnya tahu Bapak Ibu, murid-murid tahu bahwa gurunya, bahwa Tuhan Yesus sebetulnya mau menyendiri. Karena itu murid-murid coba halang-halangi supaya dia gak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa daya, wanita ini, perempuan ini kekeh banget sampai akhirnya wanita ini bisa ngebobol gerombolan Tuhan Yesus dan akhirnya tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Perempuan ini mau apa sih? Yang perempuan ini mau lakukan adalah dia cuma mau minta tolong ke Tuhan Yesus untuk sembuhin anaknya yang kerasukan setan. Dan ini yang paling menarik. Di ayat yang ke-27 Tuhan Yesus bilang, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kaget, waktu saya baca saya kaget sekali, dan saya yakin sekali wanita ini pun kaget ketika Tuhan Yesus bilang gitu. Dan kemudian jawaban dari perempuan ini juga sangat menarik. Benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dari jawaban wanita ini, Tuhan Yesus yang awalnya mau menyendiri, Tuhan Yesus yang awalnya gak mau diganggu, Tuhan Yesus yang awalnya gak mau tolong wanita ini, akhirnya menolong wanita ini. Ini adalah satu-satunya kisah dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencoba menolak permintaan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ini satu-satunya kisah. Tuhan Yesus menolaknya dengan sebuah perumpamaan, dan wanita ini pun menjawab dengan sebuah perumpamaan. Sore hari ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama mengobservasi 3 objek vital dalam perumpamaan ini.
Objek vital yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak ini siapa sih? Anak-anak ini kok diprioritasin banget? Dia harus makan dulu, dia harus kenyang dulu, barusan yang lain boleh makan. Yang lain gak boleh makan, anak-anak harus makan dulu sampai kenyang, yang lain baru boleh makan. Siapa anak-anak ini? Anak-anak ini kok diprioritasin banget? Sudah diprioritasin tapi dia seolah-olah gak menghargai, ngejatuhin makanan remah-remah di bawah meja. Udah diprioritasin tapi malah gak menghargai makanan. Siapa anak-anak ini? Kisah yang sangat menarik ini selain dicatat di Markus, juga dicatat di Matius 15. Di situ Tuhan Yesus secara spesifik bilang bahwa dia datang untuk domba-domba umat Israel. Jadi dengan kata lain, anak-anak yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah domba-domba umat Israel. Seperti halnya domba-domba ya selalu tersesat, domba-domba ya selalu dungu, domba-domba ya selalu butuh tuntunan dari gembala. Bukannya anak-anak juga seperti itu. Bukannya anak-anak ya selalu berantakan Bapak Ibu. Bukannya anak-anak kalau makan ya pasti bececeran. Di sini ada yang punya anak-anak dan makannya rapi? Pasti nggak ada. Namanya anak-anak ya makan pasti berantakan, pasti bececeran. Dulu mungkin berapa tahun yang lalu ya, 7-8 tahun yang lalu, waktu anak saya Claire, anak saya yang pertama ini baru 1 tahun gitu kurang lebih, baru belajar makan, kita pergi ke luar negeri Bapak Ibu. Kemudian di luar negeri itu kita nginap di sebuah hotel. Pagi-pagi waktu kita lagi sarapan di resto hotel itu, seperti biasanya saya panggil petugas hotelnya, saya minta baby chair. Kemudian setelah baby chairnya datang, saya lap-lapin pakai tisu basah. Kemudian saya dudukin Claire di situ. Kemudian saya dan istri suapin Claire sesuap demi sesuap. Kemudian tiba-tiba ada oma-oma bule, dia lagi lewat dan ngeliatin Claire lagi disuapin sama saya Bapak Ibu. Dia langsung noleh, dia marah-marahin saya. Anak itu jangan dimanja, kata oma-oma bule ini. Anak itu jangan dimanja. Kalau makan biar makan sendiri aja. Itu melatih sensoriknya. Kalau kamu suapin terus-menerus jadi anaknya jadi manja. Biar dia melatih sensoriknya, berantakan dikit gak apa-apa, biarin aja, jangan dimanja. Oma-oma bule bilang begitu. Tapi saya pikir-pikir ada benernya juga ya. Bukankah kita sebagai orang tua akan selalu memaklumi anak kita yang berantakan? Bahkan kalau di kamar kemudian temboknya gak penuh dengan coret-coret krayon anak-anak, malah kita bilang kok anak kita gak kreatif ya, tembok kita bersih-bersih aja. Ya kan? Bukankah kita sebagai orang tua justru malah mendukung anak kita supaya mandiri, anak kita supaya kreatif, berantakan sedikit, coret-coret dikit gak apa-apa. Remah-remah jatuh di mana-mana gak apa-apa. Lego bertebaran di mana-mana gak apa-apa. Jadi ini observasi yang pertama Bapak Ibu. Domba akan selalu dungu dan tersesat. Anak-anak juga akan selalu berantakan. Begitu juga kita. Bohong kalau kita bilang hidup kita baik-baik aja, hidup kita lurus-lurus aja, hidup kita mulus-mulus aja. Bohong. Bohong kalau ada yang bilang gimana kabarmu? Wah saya selalu luar biasa dan akan terus luar biasa. Bohong. Bohong kalau ada yang bilang, makanya bro kamu ikut Tuhan Yesus, kamu ikut agama A, agama B supaya hidup kamu mulus. Supaya hidup kamu tidak ada masalah, supaya hidup kamu sehat terus, kaya terus. Bohong. Karena apa? Karena siapapun kita, apapun agama kita semua pasti akan kena punya masalah. Kita semua pasti akan selalu jatuh dalam kegagalan. Itu observasi yang pertama Bapak Ibu. Objek yang kedua dari perumpamaan ini adalah roti. Sampai saat ini ternyata roti ini masih jadi makanan utama di Timur Tengah Bapak Ibu. Saking besarnya peran roti di Timur Tengah, Tuhan Yesus berulang kali dia menyebut dirinya adalah roti hidup. Barang siapa yang makan roti hidup ini kamu tidak akan lapar lagi. Nah yang menarik Bapak Ibu, ternyata kalau saya cek di kebudayaan Yahudi pada saat itu, mereka di budaya Yahudi itu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Imamat 19, budaya Yahudi itu ternyata diajarkan untuk tidak memanen ladang hingga habis Bapak Ibu, tapi suruh sisakan. Bahkan kalau ada buah jatuh dari atas pohon ke tanah, suruh dibiarin aja Bapak Ibu. Bukannya ikut dipungut dan dipanen, enggak. Tapi suruh biarin aja. Kenapa? Karena buah yang jatuh dari atas pohon ini bisa bermanfaat buat orang yang lewat. Bisa bermanfaat buat binatang yang lewat kalau kelaparan. Kalaupun gak dimakan binatang, gak dimakan orang, bisa bermanfaat untuk tanah jadi lebih subur. Jadi itu budaya Yahudi Bapak Ibu. Kembali ke perumpamaan tadi.
Kalau ada pertanyaan siapa yang makan roti itu? Jawabannya dua-duanya. Anak-anak makan roti di atas meja, kemudian anjing pun ikut makan roti tapi di bawah meja. Karena anak-anak pasti makannya berantakan sampai ke bawah meja. Ini observasi yang kedua Bapak Ibu. Gak peduli sedang makan roti di atas meja ataupun di bawah meja, kita sama-sama sedang menikmati roti hidup kok. Gak peduli kapanpun dan dimanapun atau siapapun Anda, kita bisa sama-sama merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Objek ketiga yang paling menarik dari perumpamaan ini adalah anjing. Saya waktu chat Kodoni ngomongin soal, temanya aku kurang lebih mau ngomongin ini nih, temanya anjing gimana? Waduh jangan Ren, yaudah anak asuh gimana? Waduh jangan Ren katanya. Kita kasih tema papi aja biar netral katanya. Oke, biar lebih sopan. Jadi Tuhan Yesus yang di otak wanita ini akan baik-baik aja, yang akan langsung tolong, ternyata enggak. Wanita ini datang minta pertolongan ke Tuhan, Tuhan Yesus malah membuat sebuah perumpamaan dan menganalogikan wanita ini anjing. Sebetulnya saya waktu baca ini selain kaget saya juga penasaran Bapak Ibu. Siapa sih wanita ini? Kok bisa-bisanya wanita ini gak tersinggung, wanita ini gak marah, wanita ini kok nerimo-nerimo aja. Siapa wanita ini? Kemudian saya coba cari-cari tahu Bapak Ibu. Tapi anehnya semakin saya cari tahu, saya semakin merasa harusnya wanita ini marah. Seharusnya wanita ini tersinggung. Jadi wanita ini adalah wanita Kanaan yang tinggal di Tirus. Kanaan adalah sebuah kota metropolitan, kota besar metropolitan, kayak tempat Kim tadi tinggal, ke kota metropolitan besar, dengan percampuran budaya Yunani dan Romawi. Jadi kota Kanaan itu terkenal kota yang sangat glamor. Lifestyle-nya lifestyle Romawi yang sangat glamor. Itu Kanaan. Nah wanita Kanaan ini tinggal di Tirus. Tirus itu kota pelabuhan dan kota perdagangan yang sangat sibuk, sangat ramai, sangat besar pada saat itu. Jadi dari dua latar belakang ini, dia wanita Kanaan yang tinggal di Tirus, dia harusnya punya pride, dia harusnya punya gengsi. Dia dikata-katain anjing, harusnya dia sangat tersinggung. Harusnya dia bisa marah dan putar balik ninggalin Tuhan Yesus. Tapi ternyata itu gak terjadi. Bapak Ibu, saya menduga ada moment of silence yang dialami wanita ini. Ada moment of silence yang terjadi setelah Tuhan Yesus membuat analogi wanita ini anjing. Berbagai tuduhan muncul di otak wanita ini. Dia merasa gak layak, dia merasa sangat marah, dia merasa kecewa, dia merasa Tuhan Yesus yang ada di bayangannya ternyata beda dengan apa yang dia lihat. Tapi dalam moment of silence ini, wanita ini menyadari satu hal. Oke, dia memang anjing, dia memang gak layak, tapi dia menyadari besarnya value yang akan Tuhan Yesus kasih buat dia. Dia menyadari sekali value yang Tuhan Yesus kasih, yang akan Tuhan Yesus tawarkan buat dia jauh lebih besar daripada gengsinya, jauh lebih besar daripada amarahnya. Jadi observasi yang ketiga dari perumpamaan ini adalah ada kalanya kita merasa Tuhan diam, ada kalanya kita merasa Tuhan seakan kok gak peduli sama masalah kita, bahkan kita merasa dicuekin Tuhan, kita merasa direndahkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bukan diam. Tuhan kasih kita kesempatan untuk mengalami moment of silence itu. Moment of silence untuk menyadari seberapa besar value diri kita dan kemudian kita bisa menghargai setiap pertolongan Tuhan. Teman-teman, sampai hari ini saya masih kerja di sebuah perusahaan manufaktur Bapak Ibu. Sama seperti perusahaan manufaktur lain, kita mempekerjakan ribuan orang untuk proses produksi. Dan karena selama tahunan bahkan mungkin belasan tahun terakhir, kapasitas produksi kita tuh terbatas Bapak Ibu. Karena kapasitas produksi terbatas, jadinya orang-orang di proses produksi itu setiap bulan lembur Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya, kalau di Dinas Ketenagakerjaan, orang itu harusnya kerja 20 hari dalam satu bulan. Nah orang-orang di proses produksi di kantor saya bisa kerja 26 hari dalam sebulan. Artinya 6 hari mereka dibayar lembur. Dan bayaran orang lembur per harinya tuh jauh lebih besar daripada harian biasa. Kemudian beberapa tahun lalu waktu kita semua ngalamin COVID, perusahaan saya pun ngalamin COVID Bapak Ibu. Jadi kapasitas produksi yang tadinya gak cukup sehingga mereka harus lembur tiba-tiba jadi cukup. Bahkan lebih-lebih.
Mereka yang biasanya menerima lembur 6 hari setiap bulannya tiba-tiba gak dapat lembur sama sekali. Dan yang menarik Bapak Ibu, beberapa orang pentolan dari buruh itu, dari proses produksi itu, dia nyamperin kantor pusat kita, dia protes. Dia merasa perusahaan gak adil. Karena dia merasa itu adalah kewajiban bagi perusahaan untuk kasih mereka lembur. Ini adalah kewajiban bagi manajemen untuk kasih mereka lembur, kasih mereka uang lembur walaupun kondisi sedang tidak memungkinkan. Buruh-buruh pabrik merasa begitu dan mereka protes ke kita. Mari kita tanyakan ke diri sendiri Bapak Ibu, seberapa sering kita mengabaikan pertolongan Tuhan? Bahkan dugaan saya, kita persis seperti orang-orang yang protes minta lembur tadi. Saking seringnya kita merasakan pertolongan Tuhan, sampai-sampai kita merasa pertolongan Tuhan adalah kewajiban bagi Tuhan yang harus Tuhan lakukan buat kita manusia. Bahkan kadang kita lupa berterima kasih. Tapi ini justru kabar baiknya Bapak Ibu. Justru ketidaksempurnaan kita, justru kegagalan kita, justru pengalaman kita dicuekin Tuhan, direndahkan Tuhan, itu membuat kita lebih menyadari siapa nilai diri kita dan kemudian kita lebih menghargai anugerah Tuhan. Itulah kenapa saya suka sekali moto di tempat ini Bapak Ibu, no perfect people allowed. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Saya nggak sempurna, semua orang di sini pun tidak sempurna. Karena kita menyadari tidak ada yang sempurna di tempat ini, sehingga kita lebih punya toleransi terhadap perbedaan, terhadap ketidaksempurnaan. Ngomong-ngomong ketidaksempurnaan Bapak Ibu, sebetulnya saya ini orang yang cukup perfeksionis. Saya orang yang OCD bahkan kadang-kadang. Jadi tim saya di kantor itu paling sebel kalau saya minta mereka buat slide presentasi Bapak Ibu. Kenapa sebel? Karena saya bisa komplain atau saya minta mereka revisi untuk hal-hal sepele Bapak Ibu. Kata-kata yang typo saya minta ganti. Kemudian titik koma aja saya minta revisi. Grafik yang misalnya ada 2 grafik kanan kiri kemudian gak lurus saya minta ganti Bapak Ibu. Saya minta lurusin. Saya cukup OCD Bapak Ibu. Itu di kantor. Di rumah juga sama. Saya sebetulnya sebel banget kalau anak-anak main Lego berantakan di mana-mana. Ntar bisa tanya anak-anak saya tuh. Saya sering sekali marah-marah ke mereka karena mereka main Lego lah, main apa segala macam bertebaran di mana-mana. Kemudian yang paling saya sebel adalah misalnya mereka lagi ngegambar buku gitu ya. Dia ambil dari lemari, dia coret-coret gambar buku di buku itu, kemudian dia nggak balikin lagi ke tempatnya Bapak Ibu. Bertebaran tuh di lantai. Habis itu kita yang beresin. Begitu kita beresin, mereka tanya, "Waduh, Dedi, bukuku di mana ya?" Nah, itu saya marah-marah Bapak Ibu. Makanya kalau habis ambil barang buat main boleh, balikin lagi ke tempatnya, jangan berantakan. Itu saya sering marahin. Di mobil juga sama Bapak Ibu. Saya sering banget ngomel-ngomel di mobil kalau ada tisu bececeran di karpet mobil. Sebel banget saya Bapak Ibu. Apalagi kalau di Jakarta tuh ya, kita kan sering sekali drive-thru McD. Ketika drive-thru McD anak-anak kan makan french fries lah, makan nugget. Itu mereka kalau habis makan pegang-pegang jok mobil jadi celemok-celemok minyak di mana-mana. Wah, itu saya sebel banget Bapak Ibu. Saya bisa marah-marah gara-gara itu. Dan tahun lalu Bapak Ibu, saya dan istri memutuskan untuk ganti mobil lama kami dengan mobil yang lebih baru. Bapak Ibu kebayangkan orang yang seperfeksionis saya mencoba membuat mobil ini jadi tetap terlihat baru. Saya sangat perfeksionis jaga mobil ini supaya terlihat baru Bapak Ibu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi ini takeaway yang pertama dari perumpamaan ini. Jangan pernah mengejar kesempurnaan. Karena keinginan untuk sempurna justru membuat kita menjadi tidak punya toleransi. Perfection creates intolerance. Banyak orang yang mengejar kesempurnaan profit perusahaan, kemudian dia mengabaikan kesejahteraan karyawan. Banyak orang yang mengejar kesempurnaan hidup sehat, tapi kemudian dia mengorbankan waktu dengan keluarga, waktu dengan teman. Banyak orang yang mengejarkan kesempurnaan, menjalankan ritual agama tertentu. Tapi kemudian dia justru mengorbankan relasinya yang baik dengan tetangga, relasinya yang baik dengan teman sekolah, dengan teman kerja, dengan keluarga bahkan. Saya seringkali berpikir Bapak Ibu, to be balanced is better than to be perfect. Menjadi seimbang lebih baik daripada menjadi sempurna. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, "Loh Ren,
Kok kamu malah ngusulin supaya kita nggak sempurna? Kok kamu malah bilang to be balanced better than to be perfect? Padahal kan di Alkitab ada tuh. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya kan, kok bisa? Kok kamu malah bertentangan sih? Kamu nggak Alkitabiah nih. Kok kamu malah ngajarin to be balanced bukannya to be perfect? Teman-teman, ayat tadi tuh, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna, itu dicatat di Matius 5 ayat 48. Jadi setelah hari ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua coba buka Alkitabnya, coba baca lagi, tapi jangan ayat 48-nya doang. Coba baca dari ayat 44, 43 bahkan. Ayat 44 tuh bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan bagi yang sedih. Baru ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi ayat ini menggiring kita semua ke takeaway yang kedua. Sempurna itu bukan soal sempurna menjalankan ritual agama Bapak Ibu. Termasuk menjalankan ritual agama Kristen yang seperti kita jalani saat ini. Bukan. Sempurna itu adalah sempurna mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama melalui anugerah yang Tuhan beri untuk kita. Saat ini Tuhan menganugerahkan kepada saya pekerjaan yang baik. Karena itu saya perlu mengasihi Tuhan dan sesama melalui pekerjaan yang saya miliki. Tuhan juga mungkin menganugerahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bisnis yang lancar, yang ekspansi di mana-mana, yang profitnya bagus. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman semua perlu mengasihi Tuhan dan sesama melalui bisnis yang Bapak Ibu miliki. Mungkin Bapak Ibu dianugerahkan communication skill yang baik. Karena itu Bapak Ibu perlu mengasihi Tuhan dan sesama melalui communication skill yang Bapak Ibu miliki. Sewaktu saya SD sampai SMP Bapak Ibu, saya tuh sering sekali ditinggal di rumah sendirian. Sering sekali. Saya dan adik saya berdua tinggal di rumah sendirian. Kenapa? Karena saya dan adik saya tinggal di Banjar Kembar, di Glempang. Kemudian papa mama itu buka toko di Sokaraja. Jadi saya di rumah sendirian sama adik saya dan sama seperti ibu-ibu pada umumnya, mama tuh kadang khawatir kalau kita sendirian di rumah. Jadi mama sering sekali nitipin saya sama adik saya ke tetangga di rumah Bapak Ibu. Titipin Randy sama ini Mika ya, dijaga ya, ntar tolong diingetin makan dan sebagainya. Jadi yang sering dititipin sama mama adalah namanya Bu Zainah, tetangga kita. Nah, saking dekatnya saya dengan ibu ini, saya nggak panggil lagi dia Bu Zainah. Saya panggilnya adalah Mama Ke Bapak Ibu, atau Mama. Udah saking dekatnya saya dan Mika, adik saya dengan ibu ini. Ada beberapa momen yang saya ingat tentang Mama Ke ini. Waktu kita sendirian di rumah Bapak Ibu, saya tuh dalam tanda kutip cukup nakal, tapi mungkin gak senakal Koyason lah Tante. Saya cukup nakal tapi gak senakal Koyason lah. Jadi waktu saya awal-awal belajar naik motor, saya tuh sering tanpa ngomong papa, saya pakai motornya papa. Nyamperin temen lah, kemudian pergi sama teman-teman lah keliling kota atau ke sekolah dan lain sebagainya. Itu mungkin awal-awal SMP atau akhir SD gitu. Suatu hari saya pergi ke Baturaden Bapak Ibu, naik motor. Saya pergi ke Baturaden tentunya tanpa sepengetahuan papa. Pulang dari Baturaden hujan angin gede Bapak Ibu. Kemudian motor saya tergelincir, kepleset jatuh. Mama Ke lah yang tolong saya, jemput saya, bahkan Mama Ke yang backup saya di depan papa saya yang lagi marah-marah. Kemudian kisah lain lagi soal Mama Ke. Dulu di tempat saya tinggal di Banjar Kembar itu ada gereja cabangnya dari GBT Yesus Juru Selamat Bapak Ibu. Namanya Gereja Glempang. Di Gereja Glempang itu ada ibadah setiap Jumat sore. Saya lupa jamnya, mungkin jam 5 atau jam 6 sore gitu. Nah, pada saya biasanya memang cukup sering datang untuk ibadah di Jumat sore itu. Nah, cuman sama seperti anak remaja lainnya, kadang-kadang saya juga malas Bapak Ibu. Jadi suatu hari saya diajak main bola di lapangan Glempang. Jadi saya lagi main bola nih di lapangan Glempang sama teman-teman. Saya sengaja main bola sampai sore karena saya lagi malas ke gereja waktu itu. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba Mama Ke nongol Bapak Ibu. Dia mungkin habis belanja dari pasar atau gimana, dia nongol, dia teriak-teriak, Ren, jam berapa ini? Ayo pulang ke gereja. Ya udah ketangkep basah, mau gak mau saya pulang mandi ke gereja. Beberapa tahun lalu ketika papa saya stroke
dan harus dirawat di rumah sakit, Mama Kelah yang hampir setiap hari, hampir 24 jam nemenin mama saya Bapak Ibu. Karena Mama Ke kepikiran, takut mama saya naik motor sendirian, kemudian banyak pikiran, jatuh atau segala macam. Jadi Mama Ke yang nemenin mama kemana-mana. Akhir tahun yang lalu Bapak Ibu, saya, istri, anak-anak, kita lagi main ke Purwokerto. Kita sengaja mampir ke rumah Mama Ke Bapak Ibu, di Gelembang sana. Kita mampir ke rumah Mama Ke dan di situ Mama Ke bilang, Ren, sampai sekarang ini Mama Ke masih sering loh, masih rutin ziarah ke kuburan papa mama katanya. Jadi Mama Ke ini seorang muslim yang sangat taat. Kemudian Mama Ke juga bilang, Ren, setiap malam waktu Mama Ke sholat, Mama Ke masih doain kamu loh. Doain adik kamu supaya kalian sehat, supaya kalian bahagia. Mama Ke memang bukan orang yang sempurna Bapak Ibu. Mama Ke penuh dengan segala keterbatasan. Saya pasti lebih sehat dari Mama Ke saat ini yang mungkin umurnya udah 60-70 tahun. Secara finansial juga saya pasti lebih baik dari Mama Ke saat ini. Tapi dengan segala keterbatasannya, Mama Ke mengasihi saya. Mama Ke bahkan masih doain saya tiap malam. Siapa saya? Anak bukan, keluarga bukan, tetangga juga sudah enggak, seagama pun enggak. Kalau saya membayangkan kisah tadi, di perumpamaan tadi, saya ini seperti anjing yang sedang menikmati remah-remah kasih sayang dari seorang Mama Ke yang tidak sempurna. Sore hari ini Bapak Ibu, saya mau menantang kita semua, siapapun kita di tempat ini, coba bayangkan, cari satu orang yang pernah merendahkan kalian sampai kalian seperti anjing. Cari satu orang itu, teman, keluarga, saudara, mantan pacar mungkin. Cari satu orang yang pernah merendahkan kalian, bahkan kalian merasa seperti anjing. Cari satu orang itu, kemudian chat dia, WA dia, atau telepon ajak ketemuan. Karena apa? Karena hari ini kita belajar, sempurna itu bukan sempurna menjalankan ritual ibadah seperti hari ini Bapak Ibu. Tapi sempurna itu adalah sempurna mengasihi Tuhan dan mengasihi sama siapapun dia, apapun latar belakang dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya undang Bapak Ibu secara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolong,
dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Manusia yang tidak sempurna, tetapi anugerah dan kebaikan Tuhan datang bagi kami semuanya. Berkali-kali Tuhan menolong kami, berkali-kali Tuhan menunjukkan kebaikannya bagi kami, dan berkali-kali Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Tanpa anugerah Tuhan, hidup kami tidak berarti. Tanpa anugerah Tuhan, kami tidak bisa menjadi manusia yang mengenal akan kasih Tuhan. Karena kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kami menjadi manusia yang disempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berupa kesehatan sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk Bapak Elsafan Rendianto, kiranya Tuhan juga akan memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya, dimanapun dia melayani Tuhan, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati keluarganya, anak-anaknya semuanya, diberkati oleh Tuhan, supaya keluarga ini boleh bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah memberkati kami hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap persembahan, persepuluhan yang kami berikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan balaskan balik dengan berlipat ganda dalam kehidupan kami.
dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan, dalam rumah tangga kami, dan juga untuk anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat ini akan tinggal bersama dengan saudara semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Sempurna bukan sempurna dalam menjalani ritual agama, tetapi sempurna dalam mengasihi Tuhan dan sesama melalui anugerah yang Tuhan beri. Terima kasih untuk Pastor Randy, pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yusak dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan memberkati kita semua.